Ke-13 dalam tahun-tahun tertentu, dari awal 29 atau 30 hari. Hari tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja, sejak dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Dalam kalender Islam atau yang biasa disebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di postingan BP Channel. Ya guys, seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita bertemu dengan akhir tahun. Hari di mana perayaan malam tahun baru atau pergantian tahun biasa dirayakan oleh segenap orang-orang yang ada di dunia, dari belahan dunia manapun. Tapikah di antara kita udah tahu sebenarnya sejak kapan sih perayaan tahun baru atau sejarah dari perayaan tahun baru itu sendiri? Kita bahas yuk satu-satu, tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Perayaan tahun baru atau pergantian awal tahun biasanya dirayakan di setiap akhir tahun, dirayakan dengan segala macam bentuk pesta. Sejarah dari munculnya tahun baru atau pergantian tahun ini dirayakan berawal kejadiannya di Timur Tengah, tepatnya di tahun 2000 sebelum Masehi. Penduduk Mesopotamia waktu itu merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas khatulistiwa, atau tepatnya di tanggal 20 Maret. Dan hingga kini para bangsa Persia masih merayakan tahun baru pada tanggal 20, 21 ataupun 22 Maret yang disebut Nowruz. Dan hal ini menandakan dimulainya musim semi. Nowruz sendiri adalah tradisi 3000 tahun yang unik dan juga tradisi festival tertua yang ada di dunia. Berbagai negara-negara yang merayakan Nowruz, diantaranya yaitu seperti Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Turki, dan Uzbekistan. Negara Cina merayakan tahun barunya berdasarkan data Wikipedia dimulai saat matahari terbenam di bulan baru dalam tanda Aquarius, atau akhir Januari, atau mungkin awal Februari bisa jadi. Dan menurut kalender Ibrani, tahun baru didasarkan pada 12 bulan lunar, yaitu 13 dalam tahun-tahun tertentu, dari awal 29 atau 30 hari. Hari tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja, sejak dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Dalam kalender Islam atau yang biasa disebut sebagai kalender Hijriah, lebih banyak digunakan didasarkan pada 12 bulan lunar yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Jadi dengan demikian, hari tahun baru Islam secara bertahap mundur melalui kalender Gregorian yang lebih panjang waktunya. Dan tentang waktu panjang tersebut berbeda lagi dengan umat Hindu. Tahun baru Hindu dimulai pada hari setelah bulan baru pertama atau setelah equinox musim semi. Berdasarkan data Wikipedia lagi, untuk penanggalan Masehi, tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai kaisar di Roma, dan ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi saat itu yang memang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, Mesir, yang menyarankan kepada Julius Caesar agar penanggalan baru ini dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno zaman dahulu. Nah, 1 tahun dalam penanggalan baru tersebut konon dihitung sebanyak 365 hari, dan Julius Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi tersebut, sehingga di tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada tanggal 1 Januari untuk pergantian tahunnya. Nama Januari sendiri konon diambil dari nama seorang dewa dalam mitos mitologi Yunani dan juga Romawi, yaitu Dewa Janus yang memiliki 2 wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang.
Penduduk Romawi sendiri meyakini bahwa dewa Janus ini adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga dari pintu masuk. Julius Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan di bulan Februari tersebut, yang secara teoritisnya bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Sebelum Julius Caesar pun terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya, yaitu Julius, atau yang kita kenal sekarang Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar Agustus, yang menjadi bulan Agustus seperti yang kita kenal kali ini. Tahun Masehi baru dihitung dan ditetapkan sejak kelahiran Isa Al-Masih yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada sekitar abad ke-8. Sejak itulah, setiap tanggal 31 Desember di malam pergantian tahun akan dilakukan pergantian tahun baru dengan segala macam bentuk perayaan-perayaan yang dilakukan berbagai negara di seluruh belahan dunia manapun. Namun, di balik meriahnya hingar-bingar pesta tahun baru yang biasanya diperingati oleh setiap orang, khususnya di Indonesia, di malam tahun baru identik sekali dengan pesta kembang api dan juga pesta petasan yang mewarnai langit, yang warnanya beraneka ragam. Tapi tahukah kalian, ini harus diingat benar-benar bahwa penggunaan kembang api dan petasan memiliki potensi yang sangat-sangat berbahaya. Karena sudah banyak korban, apalagi sampai musibah kebakaran. Kita kan nggak mau ya pesta tahun baru yang selalu berubah menjadi sebuah musibah atau kecelakaan yang jadinya merusak. Bukannya mulai senang-senang, malah musibah. Jadi yuk kita coba waspadai penggunaan kembang api dan petasan khususnya pada anak-anak. Berdasarkan info yang ada di berbagai macam media, beberapa daerah udah mulai ngeluarin nih imbauan resmi untuk masyarakat terkait penggunaan kembang api dan juga petasan di malam tahun baru. Misalnya saja, Serang, Banten. Polres dari Serang mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan petasan atau bentuk kembang api sejenis apapun, kecuali di tempat-tempat tertentu atau di tempat wisata yang diatur dengan keamanan sedemikian rupa. Begitu juga di daerah Yogyakarta, tepatnya di Polres Bantul. Mereka menyarankan aparatur pemerintah agar masyarakat menggunakan suara sirine kuno saja atau mainan tradisional seperti otok-otok daripada kembang api dan juga sejenis petasan. Nah, memang membahayakan dan nggak ketinggalan di pasar. Warga dilarang keras menjual, membunyikan, membakar atau menggunakan mercon, kembang api serta berbagai jenis petasan dari paralon dan juga bambu karena dianggap melakukan polusi udara atau polusi suara. Menurut data yang ada, penggunaan kembang api dan petasan memang kerap kali menimbulkan beberapa eksiden kebakaran dan bahkan juga mengakibatkan celaka, mulai dari luka bakar sampai dengan hilangnya bagian tubuh seperti tangan karena ledakan dari kembang api tersebut. Jadi sebagai orang-orang yang cerdas dan bertanggung jawab dan beradab, yuk kita coba dari mulai diri kita sendiri untuk bagian dari solusi untuk tidak membuat masalah dengan membuat atau membakar kembang api atau petasan. Gampang banget kan? Cukup ganti penggunaan kembang api dengan sejenis tradisi tari-tarian atau seperti bunyi-bunyian yang memang membawa adat budaya warisan dari nenek moyang. Seperti otak-otak tadi. Kan akan seru juga tuh rupanya. Nah, kalau kalian suka dengan suasana kembang api, mungkin kalian bisa cukup menonton visual kembang api atau pesta kembang api melalui berbagai macam media, platform media sosial, atau YouTube, atau mungkin yang sejenisnya yang memang dirasa cukup aman. Kita pakai itu yang namanya infocus atau semacam kita tembakan ke suatu tempat yang memang bisa melihat kembang api itu berwarna-warni di saat malam pergantian tahun baru. Jadi mari kita saling mengingatkan untuk berkontribusi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Demikian sejarah dari perayaan pergantian tahun baru yang memang pernah ada. Data yang saya ambil adalah berdasarkan dari berbagai sumber, utamanya dari Wikipedia. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih para pembelajar semuanya. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Selamat tahun baru. Semoga kita semua di tahun yang akan datang mendapatkan kehidupan dan juga segala sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.